Namaku Rini, umurku 35 tahun. Sudah 2 tahun terakhir aku kerja sebagai asisten rumah tangga. Bukan karena tak punya pilihan, tapi karena aku memang nyaman dengan rutinitas yang tenang dan tidak neko-neko. Lagi pula, aku betah di rumah tempat aku kerja. Letaknya cuma selemparan sandal dari rumahku sendiri. Rumah Mas Reza. Iya, Mas Reza, tetanggaku sejak kecil. Dulu waktu kami masih bocah, kami sering main bareng di gang sempit depan rumah. Main karet, petak umpet, atau cuma duduk di teras sambil makan ciki bareng. Teman-teman kami dulu suka usil, suka godain. Rini sama Reza cocok tuh, jodohan. Biasanya aku langsung manyun, tapi Reza malah senyum-senyum aja, seolah tak merasa bersalah bikin aku salah tingkah. Waktu terus berjalan, aku menikah. Begitu juga dia. Sejak itu kami jarang ngobrol. Paling cuma sapa-sapa kalau ketemu di warung atau di depan rumah. Tapi ya, takdir kadang punya cara iseng. Istrinya meninggal karena kecelakaan di tempat kerja. Beberapa tahun kemudian, suamiku juga pergi. Bukan karena mati, tapi karena selingkuh dengan cewek yang katanya lebih muda dan lebih hidup. Ya sudahlah, biar Tuhan yang urus. Mas Reza sekarang duda dengan 1 anak dan aku janda. Kami sama-sama tahu rasanya bangun pagi dan yang terdengar cuma bunyi jam dinding. Sepi, kadang sampai menusuk ke tulang. Pertama kali dia minta aku bantu-bantu di rumahnya, aku gak mikir aneh-aneh. Katanya butuh orang buat bersih-bersih dan kadang jaga anaknya kalau dia kerja pagi. Aku juga memang lagi butuh tambahan buat bayar tagihan listrik, air, dan cicilan galon air yang baru. Aku iyain dengan senang hati. Apalagi rumahnya cuma 5 langkah dari pagar rumahku. Lagi pula, aku sendiri juga gak ngerti kenapa. Tapi berada dekat dia bikin hariku terasa lebih hangat. Awalnya, aku datang seminggu 2 kali. Lama-lama hampir tiap hari. Dari nyapu, ngepel, sampai masakin sarapan. Kadang juga nyuci bajunya. Dan jangan salah, aku tetap profesional kok. Tapi tetap aja, waktu nyuci kaos-kaos tipisnya yang kadang masih menyisakan aroma sabun dan keringat pria dewasa, ada bagian dari diriku yang ikut terdiam sebentar. Bukan karena suka, tapi ya semacam nostalgia. Anaknya, Niko, makin nempel sama aku. Setiap pagi dia langsung nempel di kakiku sambil bilang, "Bu Rini, masakin telur dong hari ini." Aku cuma tertawa. "Kamu ini anak siapa sih? Kayak anak saya aja." Kadang bahkan dia nyeletuk, "Kalau Bu di rumah terus, ayah jadi gak galak." Aku cuma bisa senyum kecil. Dalam hati, aku sadar yang berubah bukan cuma anaknya, tapi ayahnya juga. Yang dulu kelihatan dingin, sekarang rasanya beda. Tapi aku nggak nyangka, kalau ternyata perasaan yang dulu pernah aku pendam waktu kecil, mungkin belum benar-benar hilang. Mungkin selama ini cuma tidur. Nunggu waktu yang pas buat bangun lagi. Dan sekarang detaknya mulai terasa lagi. Bukan dari jam dinding di ruang tamu, tapi dari dalam dadaku sendiri. Sampai suatu hari, waktu aku selesai bersihin dapur dan pamit mau pulang, dia berdiri di pintu. Dia menatapku. Tapi tatapannya beda. Bukan sekadar tatapan, "Makasih udah ngepel ya." Bukan juga tatapan, "Besok datang lebih pagi dong." Tatapan itu lebih dalam, lebih lembut. Dan dengan suara pelan tapi tegas, dia bilang, "Kamu cantik, Rin." Aku langsung diam. Nyaris lupa cara napas. Jantungku seperti diketuk pelan dari dalam. Dan aku tahu, itu bukan basa-basi, bukan gurauan. Dan aku tahu, setelah kalimat itu, hidupku tidak akan lagi berjalan seperti sebelumnya. Tapi apakah ini awal dari sesuatu yang indah? Atau cuman bayangan masa lalu yang datang membawa harapan palsu? Aku sendiri belum tahu. Yang jelas, sejak hari itu, setiap langkahku menuju rumah Mas Reza terasa seperti menuju sesuatu yang belum pernah benar-benar kuhadapi. Sesuatu yang bikin deg-degan, tapi juga bikin penasaran. Sesuatu yang bikin aku mulai menata rambut lebih rapi, bedak lebih tipis,
dan senyum lebih ditahan saat dia memanggil namaku. "Rin," katanya pagi itu. Dan saat itu aku sadar, cerita ini baru saja dimulai. Pagi-pagi aku sudah di dapurnya, mengiris bawang perlahan, sesekali meniup mata karena pedih. Niko, anak Mas Reza, masih meringkuk di sofa sambil memeluk boneka dinosaurus. Rumah itu sunyi, tapi bukan sunyit yang sepi, melainkan sunyit yang hangat, yang menenangkan. Mungkin karena ada 1 atau 2 sosok di dalamnya. Sudah 3 bulan terakhir ini, aku bukan cuma bantu bersih-bersih atau masak. Aku juga jadi semacam ibu dadakan buat Niko. Teman ngobrol di pagi hari, sekaligus jadi pengamat diam-diam gerak-gerik sang pemilik rumah yang entah kenapa semakin menarik. Awalnya aku pikir, duda mapan pasti hidupnya murung. Tapi Mas Reza justru terlihat makin cerah akhir-akhir ini. Dan aku sendiri makin sering salah tingkah. Tiap kali dia menyapa, "Pagi, Rin," sambil pakai kaos tipis yang bikin lengannya kelihatan padat, aku langsung pura-pura sibuk motong bayam. Padahal dalam hati rasanya kayak aduk teh manis yang larutnya terlalu cepat. Manis tapi bikin panas. Hari itu aku bersih-bersih kamarnya. Biasanya dia sudah berangkat kerja, tapi entah kenapa pagi itu dia masih di rumah. Katanya ada rapat siang, jadi masih bisa santai. Entah kenapa dengar kata itu dari mulutnya bikin aku malah jadi gugup. Aku berdiri di samping ranjang, ganti spray, sesekali melirik. Tapi tiap mata kami hampir bertemu, aku buru-buru alihkan pandangan. Waktu aku mau membentangkan selimut, aku tak sengaja menjatuhkan sarung bantal. Refleks, dia ikut bantu ambil. Jari kami bersentuhan. Cuma sebentar, tapi cukup buat aku langsung tarik tangan kayak kesetrum. Dia tertawa kecil. "Loh, kamu kayak kesentuh api, Rin." Aku nyengir. "Iya, api neraka." Kami tertawa bareng. Tapi tawa itu lama-lama hilang, berubah jadi diam. Dan dalam diam itu, rasanya ada sesuatu yang berbicara. Setelah semua selesai, aku duduk sebentar di ruang tengah, lipat handuk. Dia duduk tak jauh dariku. Tiba-tiba dia bilang pelan, "Kamu tahu nggak? Kadang aku heran, kok rumah ini baru terasa hidup kalau kamu ada." Tanganku berhenti melipat. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku coba redakan dengan ketawa kecil. "Wah, hati-hati Mas, nanti saya minta bonus." Tapi dia nggak ikut ketawa. Matanya tetap menatapku, dalam penuh arti. Dan entah kenapa, aku nggak berani balas menatap. "Tanganmu itu," katanya pelan, "tangan orang rumah. Bukan cuma ngerapiin barang, tapi juga bisa nenangin hati. Dek, kali ini aku bener-bener gak bisa pura-pura. Aku cuman bisa jawab pelan, 'Saya cuman bantu Mas, biar Niko juga nyaman.'" Dia geser duduknya sedikit. Gak menyentuh, tapi cukup dekat untuk bikin detak jantungku makin terasa. Aromanya menyeruak, maskulin, hangat, tapi tidak menyengat seperti udara pagi setelah lama tidak turun hujan. Kadang aku membayangkan, bagaimana jika kamu bukan sekadar datang untuk bantu-bantu, tapi memang jadi bagian dari rumah ini. Tangan yang sedang melipat handuk itu nyaris gemetar. Tapi aku genggam lebih erat, seperti sedang menahan sesuatu yang tidak ingin tumpah dari dalam dada. "Maksudnya Mas?" tanyaku pelan, berpura-pura tak paham. Dia tersenyum tipis. "Ya kamu ngerti lah Gerin. Aku gak bisa lagi bohong sama diri sendiri. Tangan ini mungkin biasa ngurus rumah, tapi akhir-akhir ini, tangan ini juga mulai terbiasa kangen. Kangen nyeduh kopi, sambil nunggu kamu nyapa dari dapur. Kangen dengar namamu. Rini." Dulu namaku terdengar biasa saja. Tapi sekarang, satu suku kata itu rasanya seperti melodi yang cuma ingin aku dengar dari bibirnya. Tapi semua ini beneran? Atau cuma perasaan yang aku bangun sendiri? Aku nggak tahu. Yang jelas, sejak saat itu, aku mulai menghitung waktu sampai bisa kembali lagi ke rumah itu. Pagi itu, aku datang seperti biasa, jam 7:30. Bawa tas kain isi wortel dan tempe dari warung. Niko sudah duduk manis di meja makan,
nyuap nasi sambil bersenandung kecil. "Wah, udah makan aja nih Mas Niko," godaku sambil senyum. Dia menoleh dengan mulut masih penuh. "Bu Rini, telurnya enak banget." Aku terkekeh. "Iya dong, soalnya masaknya pakai hati." Tapi jujur saja, yang bikin pagi itu terasa beda bukan telur ceploknya. Bukan juga Niko yang lebih ramai dari biasanya. Tapi Mas Reza. Dia berdiri di ambang pintu ruang tengah, baru selesai mandi. Rambutnya masih sedikit basah, kaos tipis warna abu-abu menempel di badan, dan celana training longgar yang bikin dia terlihat santai tapi tetap laki banget. Lengan atasnya terlihat makin berisi. Dan jujur, mataku sempat nakal kelayapan, meski buru-buru kutundukkan kepala. Bukan penampilannya yang bikin aku salah tingkah, tapi sorot matanya. Tatapannya beda. Bukan marah, bukan bingung. Tapi seperti sedang mikir keras, mempertimbangkan sesuatu yang besar. "Pagi Rin," ucapnya akhirnya, suaranya agak serak. Mungkin masih dingin, atau mungkin karena sesuatu yang udah terlalu lama dia pendam. Aku tersenyum kecil. "Pagi juga Mas," jawabku sambil langsung nunduk, pura-pura sibuk beresin piring sarapan. Tapi aku bisa rasain, matanya terus mengikutiku. Dari belakang, saat aku menyapu lantai, aku sempat ngintip lewat pantulan kaca jendela. Dia duduk di sofa, kaki disilangkan, tangan menopang dagu, dan tetap menatapku. Ya Tuhan, dadaku makin gelisah. Tapi gelisah yang bukan pengen kabur, malah justru pengen tetap di bawah tatapan itu. Lalu tiba-tiba dia bicara. Suaranya pelan tapi jelas. "Kamu makin cantik ya." Jantungku langsung berhenti sepersekian detik. Aku membalik badan perlahan. "Maaf Mas." Tanyaku pura-pura gak denger. Padahal otakku udah kayak wajan habis goreng kerupuk. Panas dan meletup-letup. Dia tetap tenang. Tatapannya nyaris datar, tapi matanya tajam menusuk ke dalam. "Aku bilang, kamu makin cantik." Aku nyengir, coba mengalihkan dengan candaan. "Jangan-jangan tadi Mas kebanyakan minum teh manis ya?" Tapi dia gak ikut ketawa. Malah tetap memandangku seperti bisa baca isi kepalaku. "Rin, aku serius. Kamu cantik." Kali ini suaranya lebih lembut, tapi justru lebih dalam. Aku menarik napas panjang. Panik cari pegangan. Gagang sapu pun jadi. Aku tertawa pelan, berusaha mencairkan suasana yang mulai panas. "Kalau gitu saya pulang aja ya Mas, sebelum makin salah paham." Tapi dia bangkit berdiri. Langkahnya pelan mengarah ke tempatku berdiri. Gak sampai terlalu dekat, tapi cukup buat bulu kuduku meremang. Dia berhenti sekitar 2 langkah dariku. Matanya menatap ke sapu di tanganku, lalu perlahan naik menatap mataku. "Rin," ucapnya pelan tapi berat. "Kalau aku bilang aku suka kamu, kamu percaya nggak?" Tangan kiriku langsung mencengkeram gagang sapu. Jantungku berdebar, gugup, panik, tapi entah kenapa juga ada rasa hangat. Aku menunduk. "Mas, jangan bercanda." "Aku nggak bercanda," jawabnya tegas. Aku menggigit bibir bawah. "Mas, kita ini tetangga. Saya cuman asisten di sini." Dia maju sedikit. Nggak mepet, tapi cukup untuk bikin napasku goyah. "Justru karena kamu paling dekat, aku bisa lihat siapa kamu sebenarnya," katanya pelan. Aku menatapnya. Mataku berusaha mencari jalan untuk menghindar, tapi sorot matanya seperti magnet. Dan anehnya, aku nggak ingin lari. Aku hanya bisa membisik, "Kalau aku percaya, terus apa Mas?" Dia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Senyum yang bisa punya 1000 arti. Dan sejak malam itu, aku tahu, aku bukan lagi sekadar janda tetangga sebelah. Aku adalah perempuan yang sedang diperhatikan dengan cara berbeda. Perempuan yang mungkin ingin diberi ruang untuk bahagia lagi. Malam itu, aku duduk di teras rumahku. Masih pakai daster batik lengan pendek, rambut yang tadi kuikat sekarang tergerai agak berantakan jatuh ke pundak. Angin malam menyentuh pelan kulit leherku. Tapi jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Kalimat-kalimat dari Mas Reza terus menggaung di kepala. "Kamu makin cantik. Kalau aku bilang aku suka kamu, kamu percaya nggak?" Lucu ya, aku cantik.
Aku ini janda umur 35, bukan remaja belasan yang lincah dan polos. Wajahku sih masih segar kata orang. Badanku juga katanya berisi dan enak dilihat. Tapi selama ini aku gak pernah melihat diriku sebagai sosok yang menarik untuk laki-laki seperti dia. Mas Reza itu dewasa, tenang, langkahnya mantap. Sorot matanya tajam, tapi jadi lembut saat bicara sama Niko. Dulu aku cuma lihat dia sebagai tetangga baik hati yang ditinggal istrinya. Tapi sekarang aku mulai lihat dia sebagai pria yang bisa jadi berbahaya. Bukan karena jahat, tapi karena senyumnya bikin aku lupa caranya menahan diri. Besok paginya aku datang lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, pagi itu aku dandan sedikit beda. Bedak aku ratain lebih halus, alis aku rapikan sedikit. Aku pakai kaos lengan pendek warna navy yang agak ngepas di bagian dada. Bukan buat siapa-siapa, cuman karena pengen aja. Pengen kelihatan rapi, pengen kelihatan berharga. Apalagi habis dibilang cantik, masa iya paginya tampil kayak habis bangun tidur. Begitu masuk dapur, dia sudah duduk di meja makan, menyeduh kopi. Matanya langsung melihat ke arahku. Lama, terlalu lama. Aku sampai canggung. "Kopi hitam lagi, Mas?" tanyaku, mencoba mecah sunyi. Dia mengangguk. Tapi pahitnya masih kalah sama rasa penasaran aku soal kamu. Aku nyaris menjatuhkan botol kecap yang baru kuambil dari rak. "Mas, serius amat." Dia bersandar ke kursi, ekspresinya tenang. "Kamu nggak sadar ya? Tiap kamu datang, rumah ini langsung hidup." Niko senyum terus, dan aku. Dia berhenti sejenak menatapku. Aku ngerasa tenang, bukan cuma sebagai orang yang bantu di rumah, tapi sebagai perempuan. "Duh Mas, kata-katamu itu bisa jadi lirik lagu, tahu nggak?" Aku berbalik, pura-pura sibuk ngurusin wajan. Tapi pipiku udah sepanas teflon yang baru ditaruh di atas api. Dalam hati, rasanya kayak anak SMA yang baru ditembak cowok idola di depan kelas. "Mas, jangan bikin saya GR," bisikku setengah bercanda. Dia berdiri dan perlahan mendekat. Suaranya makin pelan, tapi justru makin dalam. "Kalau bikin kamu gerak, itu bukan salah. Aku memang suka lihat kamu senyum." Aku gak bisa lagi pura-pura tenang. Tanganku sampai gemetar waktu nuang minyak ke penggorengan. Dan dalam hati, ada suara kecil berbisik. "Rin, kenapa kamu senang banget dengar itu?" Jawabannya, "Mungkin karena aku memang suka perhatiannya. Suka sorot matanya, dan suka cara dia bikin aku ngerasa diinginkan. Bukan sebagai janda yang dikasihani, tapi sebagai perempuan yang dipandang dan dihargai." Sambil goreng tahu, aku sempat curi pandang ke arah kursi tempat dia duduk. Dia masih menatapku, sorot matanya sama seperti kemarin. Tapi kali ini, aku gak menghindar. Aku balas menatap dan tersenyum tipis. Kalau menurut dia aku cantik, hari ini aku percaya. Pagi itu langit mendung sejak subuh. Hujan gerimis bikin teras rumah Mas Reza basah dan berkilau. Aku datang agak telat, sempat bantu ibu di rumah. Tapi begitu masuk, aroma kopi hitam dan roti bakar langsung menyambut seperti pelukan hangat. Bukan aroma yang asing, tapi entah kenapa, pagi itu terasa beda. Lebih dekat, lebih dalam. Mas Reza sudah duduk di teras, pakai jaket tipis warna navy dan celana santai. Di tangannya ada 2 cangkir. Satu dipegang, satu lagi masih mengepul di bangku kosong sebelahnya. "Telat dikit ya Bu Rini," sapanya sambil senyum. Senyum yang, astaga, makin kesini makin bikin deg-degan. Aku tersenyum malu. "Iya Mas, maaf ya tadi bantu ibu. Tapi kayaknya udah disiapin sarapan pengganti nih." Aku menunjuk cangkir itu sambil duduk. Canggung, tapi bahagia. Dia mengangguk. "Kopi hitam 2 sendok gula. Aku masih ingat kamu sukanya yang manis. Walaupun kamu sendiri udah manis." Duh, aku tahan senyum, dalam hati protes kecil. "Mas, tolong jangan ngomong kayak gitu terus. Nanti aku beneran lupa caranya menjaga jarak." Kami duduk berdua di teras, menghadap jalan kecil yang basah. Hanya suara hujan rintik dan sesekali kicauan burung yang menemani. Tapi di tengah diam itu, banyak yang terdengar.
Jujur aja, tanganku gemetar waktu angkat cangkir. Padahal cuma kopi, bukan surat lamaran. Tiba-tiba dia bicara, "Kalau kamu nyaman, boleh gak sesekali kita kayak gini?" Suaranya lembut, tapi nadanya serius. Aku menoleh perlahan. "Maksudnya gimana, Mas?" "Ya kayak gini, ngopi bareng, ngobrol santai. Gak usah mikir status, gak usah repot mikirin masa lalu. Cuma dua orang yang saling nyaman." Aku menatapnya dalam. Ucapannya gak terdengar seperti gombalan, tapi juga bukan basa-basi. Aku tersenyum pelan. "Kalau sesekali sih, aku mau." Lalu buru-buru ku minum tehku, supaya mulutku sibuk dan gak asal nyeplos. Dia cuma tertawa kecil. "Sebenarnya aku udah lama pengen kayak gini kok, Kak. Ngobrol tanpa Riko, tanpa cucian, tanpa sapu. Cuma aku dan kamu." Aku nyengir. "Tanpa cucian juga gak apa-apa kok, Mas. Soalnya kalau masih ada cucian, saya suka gak pede jawab pertanyaan serius." Dia tertawa, suaranya dalam, tulus, bikin hangat sampai ke dada. Setelah itu dia diam. Tapi diam yang justru bikin detak jantungku makin kencang. Aku menyesap kopi perlahan. Tapi tanganku tetap bergetar sedikit. Entah karena panasnya kopi, atau karena jarak kami yang terlalu dekat. Atau mungkin karena di momen itu, aku sadar perasaanku udah gak bisa lagi ditutupi. Aku suka duduk di sebelah dia. Suka cara dia memperhatikanku, pelan tapi pasti. Dan aku suka saat dia menatapku. Seakan-akan aku bukan sekadar janda yang bantu-bantu di rumah, tapi perempuan yang ingin dia dekati. Pelan-pelan. Angin bertiup lembut. Ujung rambutku menyentuh pipi. Dia menoleh. "Rin, kamu tahu nggak?" Katanya pelan. "Sejak kamu lebih sering kesini, rasa sepi yang selama ini aku simpan pelan-pelan hilang." Aku diam, menatap cangkir di tangan. Lalu aku berbisik, kalau aku juga bilang aku senang duduk di sini bareng kopi, tapi juga bareng harapan. Mas percaya? Dia menatapku. Senyum kecil itu muncul lagi. "Percaya, Rin. Dan aku harap ini bukan terakhir kalinya kita duduk berdua kayak gini." Sejak pagi itu, sejak duduk bareng, minum kopi, dan dengar kalimat yang terlalu jujur buat disebut candaan, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Bukan wajahku, bukan pakaianku, bukan juga caraku menyapu lantai rumah Mas Reza, tapi cara jantungku bereaksi tiap kali dengar dia memanggil namaku. "Rini." Dada ini seperti disikut pelan, tapi bukan sakit. Lebih kayak rasa geli yang muncul dari tempat paling gak terduga. Hangat, deg-degan, dan yang lebih aneh, aku suka. Hari itu aku kembali nyapu halaman rumahnya. Tapi kali ini sapu terasa ringan. Atau mungkin karena hatiku berat, berisi pikiran yang campur aduk. Aku ingat senyumnya lagi. Cara dia menatapku seperti aku satu-satunya perempuan di dunia. Dan yang bikin makin gawat, aku mulai berani membalas tatapan itu. "Rin, nanti mampir bentar ya. Ada yang mau aku omongin," katanya dari balik jendela ruang tamu. Nada suaranya santai. Tapi di kepalaku, kata-kata itu terdengar seperti ajakan yang terlalu manis untuk ditolak. Aku langsung mengangguk. Meski belum tahu dia mau ngomong-ngomong apa, tapi asal ada dia, aku siap dengar apa saja. Beberapa menit kemudian, aku sudah duduk di sofa ruang tengah. Dia menyodorkan segelas air putih dan sepotong bolu yang katanya baru dibeli dari warung depan. Aku tertawa kecil. "Wah, Mas baik banget sih sampai beliin bolu segala." Dia tersenyum santai. "Biar kamu betah di sini, Rin." Aku menatap bolu itu. Tapi yang terasa manis bukan dari gulanya, tapi dari sikapnya yang sederhana. Kami ngobrol lama, tentang Niko, tentang kerjaan, tentang warung sayur yang belakangan makin sepi, tapi lama-lama arah obrolan kami mulai berubah. "Rin," katanya pelan, setelah suasana agak tenang, "kamu pernah kepikiran buat nikah lagi nggak?" Pertanyaan itu datang kayak gempa kecil, pelan tapi langsung kena titik paling rapuh dalam diriku. Aku menatapnya. "Kenapa nanya gitu, Mas?" Dia menatap balik. Wajahnya tenang tapi dalam.
Soalnya, aku sering mikir, kalau kamu jadi istri, rumah ini pasti hangat. Apalagi kalau istrinya kamu. Aku nyaris batuk tapi kutahan. Dalam hati, aku langsung menegur diri sendiri. Rini, jangan baper. Jangan langsung ngelantur bayangin pakai kebaya pengantin dan digandeng Mas Reza. Tapi ada sisi lain dalam diriku, yang selama ini mungkin diam, sekarang diam-diam bangkit dan bilang, kenapa enggak? Aku peluk bantal sofa kecil, kutekan ke dada, seolah bisa meredam getaran yang mulai susah diatur. Mas, saya ini janda umur 35. Badan saya juga nggak kayak cewek-cewek muda yang biasa Mas lihat. Saya cuma perempuan biasa, yang kebetulan sering ada di rumah Mas. Dia menatapku serius. Tapi di mataku, kamu luar biasa. Kamu perempuan yang bikin rumah ini hidup lagi. Bukan cuma sekadar ada, tapi kamu jadi bagian paling penting dari tempat ini. Dan saat dia bilang itu, ada sesuatu dalam dadaku yang seperti disikut. Harapan, takut, dan bahagia yang belum benar-benar kuizinkan tumbuh, tapi sudah terlanjur menjalar diam-diam. Aku balik badan, pura-pura bersih-bersih meja. Yang pengen aku bersihin bukan debunya, tapi denyut dalam dada yang makin semrawut. Besok paginya, aku datang lebih awal dari biasanya. Niko harus berangkat pagi karena ada kegiatan sekolah, dan Mas Reza sudah berdiri di depan cermin ruang tamu, lagi pasang kancing kemeja. Aku masuk pelan, bawa setumpuk handuk bersih yang baru kering kemarin sore. Tapi mataku, ya ampun, sempat berhenti sejenak. Dia berdiri membelakangi cermin, dan pantulan tubuhnya terlihat jelas. Kemeja putihnya belum dikancing penuh. Punggungnya tegap. Aku buru-buru tunduk, pura-pura sibuk lihat handuk. Tapi dalam hati, aku nyubit diri sendiri. Rini, fokus. Jangan kayak ABG lihat aktor drama Korea. Dia menoleh, tersenyum. Pagi Rin, kok pagi banget? Aku balas senyum kecil. Iya, tadi takut kesiangan. Niko udah sarapan belum? Belum, masih di kamar mandi tuh. Jawabnya sambil berjalan mendekat. Pelan-pelan menggulung lengan kemejanya. Gerakannya sederhana, tapi entah kenapa buatku itu kayak adegan film. Dan bodohnya, aku malah bengong merhatiin. Sampai sadar dia udah berdiri deket banget. Refleks, aku langsung alihin pandangan ke tirai jendela, yang mendadak jadi objek paling menarik di ruangan itu. Rin, bisa bantu ambilin map biru di atas lemari kamar nggak? Buat presentasi, katanya santai. Bisa Mas. Tapi aku sempat meringis. Lemarinya tinggi dan badanku ya jelas nggak sebanding. Aku masuk ke kamarnya. Rapi, harum sabun, dan ada aroma maskulin yang lembut. Setiap aku melangkah, rasanya kayak masuk ke ruang yang bukan milikku. Tapi nyaman, terlalu nyaman. Aku naik ke atas kursi kecil, berusaha meraih map yang dia maksud. Tapi tanganku nggak nyampe-nyampe juga. Aku bertumpu pakai ujung jari, dan begitu map berhasil aku tarik, kursinya bergeser. Astaga, aku kehilangan keseimbangan. Tapi sebelum tubuhku jatuh, dua lengan kuat langsung menangkapku dari belakang. Lengan itu melingkar di pinggangku, sigap dan erat. Aku diam, dia juga. Napas kami berdua terdengar begitu dekat. Dadaku naik turun, bukan karena lelah, tapi karena kedekatan itu terlalu nyata. Map biru jatuh ke lantai, tapi kami tetap dalam posisi yang sama. Dia menahan tubuhku, seakan waktu berhenti. Tangannya besar, hangat, melingkari pinggangku, seolah ingin melindungi, atau mungkin memang belum rela melepaskan. Aku menelan ludah, bingung harus bilang apa, tapi juga tak ingin dia melepaskan terlalu cepat. Beberapa detik setelahnya, dia berbisik pelan sekali di dekat telingaku. Maaf, kamu nengok nggak apa-apa? Aku mengangguk kecil. Iya Mas, cuma kaget aja. Kami masih diam. Lalu perlahan dia melepaskan pelukannya, tapi tetap berdiri di belakangku. Tangannya sempat menyentuh bahuku sebentar, seolah masih ada sesuatu yang belum selesai disampaikan. Aku membungkuk mengambil map biru yang tadi terjatuh, tapi jantungku masih berdetak tak karuan.
Tubuhku pun masih bisa merasakan sisa hangat lengannya yang tadi memelukku. Masih jelas membekas di kulit. Begitu aku keluar dari kamar, rasanya suasana di ruang tamu ikut berubah. Aku dan dia tidak banyak bicara setelah itu. Tapi tatapan kami seperti saling menyimpan satu kalimat yang belum sempat diucap. Tadi, kalau aku nggak cepat kamu tangkap, bisa jadi ceritanya lebih gawat, Rin. Atau mungkin malah lebih indah. Sore itu hujan turun perlahan. Rintiknya menari pelan di kaca jendela dapur rumah Mas Reza, membentuk aliran tipis yang tenang. Aku baru selesai menyajikan makan sore untuk Niko dan sedikit camilan buat ayahnya. Seperti biasa, setelah itu aku langsung ke wastafel buat mencuci piring. Tapi hari itu dia ikut masuk ke dapur. Berdiri di sebelahku, tanpa diminta, tanpa alasan jelas. "Aku bantuin ya," katanya pelan, sambil menggulung lengan bajunya. Aku hanya melirik sebentar. "Ini kan area kerjaku, Mas." Dia tertawa kecil. "Sekarang jadi area kolaborasi." Aku tersenyum, lalu menyerahkan satu piring kepadanya. "Kalau pecah, potong gaji." Dia berdiri dekat, terlalu dekat. Lengan kami beberapa kali bersentuhan. Percikan air dari keran membasahi tangan kami. Dan percikan itu jadi alasan buat kami seolah-olah tetap tenang. Basah tuh," ujarku sambil menyeka busa dari tangannya. Dia nyengir. "Tenang aja, bukan pertama kalinya juga kan? Kita basah barengan di dapur." Aku langsung noleh cepat, alis naik. "Mas Reza, jangan ngelantur." Dia tertawa, tawa yang berat dan dalam. Dan sialnya, bikin perutku geli aneh. Tawa kami terdengar seperti gurauan biasa. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di balik percakapan itu. Sesuatu yang belum berani kami sebut namanya. Tapi pelan-pelan mendekat, seperti air yang mulai meluap di bak cuci. Piring demi piring kami bersihkan sambil ngobrol tentang hal-hal receh. Tentang Niko yang sekarang suka banget nonton kartun detektif. Tentang tukang sayur yang makin jarang lewat. Tentang harga minyak goreng yang naik terus. Tapi yang jatuh malah hati. Setiap kali aku menyerahkan piring, jari kami bersentuhan. Setiap dia meletakkan sendok, bahunya menyenggol pundakku. Dan tiap itu terjadi, tak satu pun dari kami yang buru-buru menjauh. Seolah tubuh kami sudah mulai memahami sesuatu yang belum sempat kami ucapkan. Kadang aku mencuri pandang dari samping. Matanya serius ke arah piring, tapi ada senyum kecil di wajahnya. Senyum tipis yang bikin aku ikut senyum tanpa sadar. "Rin," ujarnya tiba-tiba. Tanpa menoleh, aku menoleh duluan. Kamu percaya dua orang bisa saling mengerti, walau nggak banyak bicara?" Aku diam sesaat, lalu mengangguk pelan. "Percaya, tapi kadang tetap butuh satu kalimat buat ngebuka pintunya." Dia akhirnya menoleh padaku. Tatapannya dalam. Kalau aku bilang, "Aku mulai nyaman banget sama kamu," itu cukup. Aku nggak langsung menjawab. Tapi tangan kiriku perlahan meletakkan sendok terakhir ke rak. Lalu aku menatap matanya. Tatapan yang cukup bikin aku gugup. Rasanya seperti mau ikut ujian masuk universitas. Kami sama-sama tertawa, tapi tawa itu rasanya ganjil. Di baliknya ada sesuatu yang belum sempat diucapkan. Bukan sekadar lucu, tapi bikin deg-degan. Bukan sekadar gurauan, tapi muncul dari keinginan yang tumbuh diam-diam, dari arah yang tidak kami duga. Dan di tengah genangan kecil air cucian itu, kami sama-sama sadar, piring-piring memang sudah bersih. Tapi hati kami baru saja mulai terkotori oleh perasaan yang tak bisa disangkal lagi. Sore itu mendung menggantung, tapi udara masih terasa gerah. Aku baru saja menyelesaikan setrikaan di rumah ketika Mas Reza mengirim pesan pendek. "Rin, bajunya udah numpuk nih. Bisa bantu nyuciin besok pagi?" Aku membaca pesannya sambil senyum-senyum sendiri. Lucu, pikirku. Dulu aku nyuci karena kerja, sekarang aku nyuci sambil jantung deg-degan. Pagi harinya aku datang membawa deterjen cair kesayanganku. Langsung masuk ke ruang belakang rumahnya.
tempat mesin cuci dan keranjang pakaian kotor biasa disimpan. Aku buka keranjangnya pelan dan seperti biasa, tumpukan baju Mas Reza dari kaos oblong, celana kerja, sampai satu kaos tanpa lengan yang, itu lagi. Aku angkat kaos itu, masih beraroma tubuhnya. Wangi sabun dicampur aroma khas lelaki dewasa. Aku dekatkan sebentar ke hidung. Cuma sebentar, tapi cukup lama untuk bikin pipiku panas sendiri. "Rin?" Suaranya terdengar dari balik pintu. Refleks, aku langsung menjatuhkan kaos itu ke ember. Mas, saya lagi sortir baju kotor," jawabku gugup. Dia tersenyum lebar, bersandar di kusen pintu. Hanya pakai celana pendek dan kaos dalam tipis. Dan matanya, ya Tuhan, hari itu tatapannya beda lagi. Bukan sekadar perhatian, bukan cuma rasa nyaman, tapi seperti ingin tahu seberapa jauh aku bisa digoda tanpa kabur. "Ada kaos favoritku kamu cuci nggak?" Tanyanya sambil pelan-pelan mendekat. Aku nyengir. "Yang tulisan Strong Daddy itu ada kok." Dia tertawa lepas. "Itu hadiah dari Niko. Tapi anehnya, tiap kamu yang nyuci, wangi bajunya lebih tahan lama." Aku terkekeh sambil mengaduk air sabun di ember. Mungkin karena saya pakai sabun plus niat. Dia tidak menjawab, tapi juga tidak pergi. Malah duduk di bangku kayu kecil, dekat sekali denganku. Dia mengamati caraku membilas baju. Tapi aku tahu, matanya tidak hanya melihat cucian. Dia memandangi tanganku, sesekali dadaku, lalu rambutku yang diikat ke atas, menyisakan leher yang basah karena percikan air. Tatapan itu seperti menyentuh, tanpa benar-benar menyentuh. Dan saat itu juga aku sadar, aku tidak sedang sekadar mencuci baju. Aku sedang berdiri di antara batas tipis antara pekerjaan dan perasaan, antara nyuci dan dicuci hatinya. "Aku suka cara kamu kerja, Rin," ucapnya pelan. Aku menoleh. "Oh iya, kamu telaten, rapi, wangi, dan bisa bikin rumah ini terasa kayak rumah beneran." Aku menyipitkan mata pura-pura bingung. "Emangnya sebelum ini rumah ini apa?" Dia menjawab tenang. "Kos-kosan, sepi, dingin, gak ada hidupnya." Aku diam, kembali membilas cucian, tapi dalam dada hatiku ramai. Seperti ada suara yang mengetuk-ngetuk dari dalam. Bukan rasa takut, tapi rasa rindu yang terlalu lama ditahan. Saat aku menggantung kaos itu di tali jemuran, dia tiba-tiba bertanya, "Kalau nanti baju-baju ini udah kering, kamu gantungnya di mana, Rin?" Aku menoleh sambil senyum geli. "Iya, digantung di jemuran lah, Mas. Masa iya digantung di hati?" Jawabku sambil terkekeh. Tapi meski dia ikut tertawa keras, sorot matanya tetap serius. Lalu dengan nada yang lebih pelan dan dalam, dia berkata, "Kalau kamu mau, Rin, kamu bisa gantung semuanya, termasuk aku." Aku tak tahu harus bilang apa. Tapi dalam hati aku sadar, baju kotor masih bisa dicuci sampai bersih. Tapi tatapan seperti itu, makin lama makin susah untuk aku abaikan. Pagi itu, Niko semangat luar biasa. Belum jam 7, dia sudah duduk manis di meja makan, nungguin aku datang. Tangannya mengetuk-ngetuk meja sambil bersiul kecil. Begitu aku masuk sambil bawa keranjang belanjaan, dia langsung berseru, "Bu Rina, aku mau telur ceplok 2. Aku tertawa kecil. "Wah, gaya banget. Udah kayak suami minta sarapan aja." Niko mengangguk polos. "Iya dong, kan aku calon suami kamu juga." Aku nyaris menjatuhkan kantong sayur dari tangan. "Loh, maksud kamu apa, Nak?" Dia malah terkekeh sambil lompat dari kursi dan memeluk pinggangku erat. "Soalnya kalau kamu di sini terus, ayah jadi sering senyum. Jadi aku mau kamu tinggal di sini aja, Bu Rina." Aku diam. Bibirku menahan senyum, tapi ada rasa menghangat di dada. Anak sekecil itu bisa bilang sesuatu yang bahkan kami, orang dewasa, belum sanggup ungkapkan. Mas Reza keluar dari kamar dengan kemeja yang belum dikancing rapat. Dia berdiri menatap kami di dapur. "Wah, ini pagi-pagi udah ada misi rahasia ya."
Aku coba bersikap biasa saja. Iya mas. Niko kayaknya mulai belajar jadi mak comblang buat ayahnya. Dia tertawa dan merangkul bahu Niko. Ya kalau Niko yang nyomblangin, masa aku bisa nolak? Niko pun tertawa, lalu lari ke ruang tengah sambil menyeret kereta mainannya. Tinggal aku dan Mas Reza di dapur. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang kaku. Aku sibuk mengiris bawang, sementara dari ujung mataku, aku bisa lihat dia berdiri dekat kulkas, memperhatikanku lama. Rin, kamu nggak keberatan ya? Tanyanya mendadak. Tanganku berhenti bergerak. Maksudnya? Dia menarik napas. Maksudku, kamu udah banyak bantu. Bukan cuma aku, tapi juga Niko. Dia makin nempel sama kamu. Aku takut kamu capek atau nggak nyaman. Aku menoleh, menatap langsung ke matanya. Mas, Niko itu anak yang menyenangkan. Dia nggak bikin capek, malah bikin aku betah di sini. Dia tersenyum tipis. Kalau gitu, aku nggak salah orang ya. Aku mengangkat bahu, setengah bercanda. Kalau nitip anak sih enggak, tapi kalau nitip hati, ya harus ditanya dulu. Udah ada yang punya belum? Dia tertawa pelan, tapi tak menjawab. Tatapannya berubah lebih dalam. Ada sesuatu di matanya, seperti ingin bicara tapi tertahan. Aku tahu, anak kecil bisa ngomong jujur tanpa beban. Tapi kita, orang dewasa, butuh keberanian besar buat bilang, aku sayang kamu tanpa takut kehilangan. Siangnya, saat aku menyuapi Niko makan, dia mendadak bicara sambil mulutnya masih penuh nasi. Bu Rina, kalau kamu tidur di sini, ayah nggak perlu tidur sendirian kan? Aku langsung tersedak air putih. Astaga, Niko, dengar itu dari mana? Dia cuma mengangkat bahu. Nggak tahu, tapi ayah pernah bilang, kalau Bu Rina tidur di sini, rumah kita jadi lengkap. Gitu katanya. Aku menoleh ke ruang tamu. Mas Reza pura-pura baca koran. Tapi aku bisa lihat ujung korannya gemetar halus. Dalam hati aku tersenyum. Anak kecil memang belum mengerti soal cinta. Tapi kadang justru mereka yang paling jujur soal apa yang penting. Dan di momen itu aku sadar, yang mulai tumbuh di rumah ini bukan sekadar hubungan antara tuan rumah dan pembantu, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang bahkan anak-anak bisa rasakan, walaupun belum tahu caranya menjelaskan. Sore itu angin bertiup pelan. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang khas dan familiar, memenuhi udara dengan kehangatan yang lembut. Aku duduk di teras rumah Mas Reza, setelah membereskan dapur dan menidurkan Niko. Tanganku memeluk bantal kecil, mataku menatap jauh ke ujung gang yang mulai senyap. Di sebelahku, Mas Reza duduk santai, kakinya disilangkan dan tangannya memutar-mutar gelas kopi yang isinya tinggal setengah. Kami tak banyak bicara, tapi diamnya bukan hening yang kosong. Diam itu seperti percakapan yang tidak butuh suara, cukup diisi oleh rasa yang menggantung dan belum berani dikeluarkan. Angin kembali berembus, menyapu helai rambutku yang sejak tadi lepas dari ikatan. Beberapa helai menyentuh pipi, menggelitik ringan. Mas Reza menoleh, pandangannya perlahan turun dari mataku ke pipiku, lalu ke leherku yang terbuka sebagian. Jantungku rasanya berhenti sejenak, lalu dia berkata, "Hem," sahutku, berusaha terdengar biasa. "Kalau aku bilang aku suka kamu, kamu percaya nggak, Rin?" Katanya pelan, tenang, tanpa tekanan. Tapi justru karena itulah, kalimat itu terasa seperti ombak kecil yang pelan-pelan sampai di pantai, diam-diam, tapi pasti mengikis pertahanan. Aku menunduk, menatap telapak tangan sendiri, mencoba menenangkan detak jantung yang mulai tidak karuan. Menarik napas pelan, mencoba tidak menjawab terlalu cepat. Lalu aku tertawa kecil. "Mas, jangan ngomong kayak gitu deh. Bahaya." "Aku gak bercanda, Rin," ujarnya tenang, tapi kali ini dengan nada yang lebih berat. "Udah lama aku pengen ngomong, tapi aku gak pernah tahu kapan waktunya tepat. Dan sekarang, walaupun ini bukan momen sempurna, setidaknya kamu ada di sini, sama aku." Aku menggigit bibir bawahku. Mataku masih tertunduk,
tapi rasanya hatiku sudah terbang entah kemana. Lalu pelan, hampir berbisik, aku menjawab, "Mas, kita tetangga. Saya cuma bantu-bantu di sini." Dia menoleh ke arahku. Matanya menatapku dalam, tapi lembut. "Kamu bukan cuma apapun, Rin. Kamu perempuan yang bikin rumah ini hidup lagi. Aku gak peduli orang bilang apa. Yang aku tahu, setiap kali kamu datang, hatiku tenang." Aku menoleh padanya. Kali ini aku tidak menghindar. Kalau aku bilang, aku juga gak bisa berhenti mikirin Mas sejak hari itu. "Mas percaya?" Dia tersenyum tipis, tapi sorot matanya bilang banyak. Ada rasa lega yang tiba-tiba saja tumpah dari matanya. Dan saat itu, angin berembus sekali lagi. Tapi bukan angin biasa. Ada sesuatu yang ikut mengalir bersamanya, seperti pertanda. Mungkin alam pun tahu, dua hati yang lama diam akhirnya mulai berbicara. Tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan. Tapi justru karena jarak itu, semua terasa jujur dan nyata. Sore itu aku berdiri pelan, bersiap untuk pulang. "Rin," panggilnya lembut. Aku menoleh dan tersenyum. "Pulang, Mas, tapi kayaknya hati saya masih ketinggalan di sini." Dia tidak menjawab, tapi tatapannya seperti menyimpan janji yang belum sempat diucapkan. Dan saat aku melangkah keluar melewati gerbang, angin sore kembali bertiup dari belakang, menyapu rambutku yang terurai. Rasanya seperti ada bisikan samar di antara desau itu. Ini baru permulaan, Rina. Malam itu rumahku terasa lebih sunyi dari biasanya. Biasanya aku menikmati sepi, menjadikannya ruang untuk tenang. Tapi sejak obrolan sore tadi di teras, kesunyian berubah jadi ruangan penuh bayangan. Bayangan senyumnya, bayangan suaranya yang dalam dan meneduhkan. Bayangan sosoknya yang duduk di sampingku, sambil menyebut namaku seperti itu, nama paling indah di dunia. Aku berusaha tidur lebih awal, tapi kasur terasa lebih dingin, bantal seolah terlalu kaku, dan selimut pun tak mampu meredakan hati yang mendadak hangat oleh rindu. Tanpa sadar, aku memeluk guling lebih erat, seolah itu bukan guling, tapi tubuh seseorang. Seseorang yang tadi sore hampir menggenggam hatiku seutuhnya. "Mas Reza," bisikku pelan ke gelap. Tak ada yang dengar, tentu saja. Tapi aku tertawa kecil sendiri setelahnya. "Rina, kamu kenapa sih? Baru juga duduk bareng. Baru tukar kata manis. Tapi rasanya udah kayak dilempar masuk dunia baru. Dunia yang lebih lembut, tapi juga bikin jantung deg-degan terus." Aku mencoba membayangkan, kalau saja tadi aku tak buru-buru pamit, kalau aku tetap duduk sedikit lebih lama, apa yang akan terjadi? Apa dia akan menggenggam tanganku? Apa dia akan menarikku pelan, memeluk dari belakang dan membisikkan sesuatu yang hanya ingin ku dengar darinya? Kuraih khayalan itu dalam bayang. Aku membayangkan diriku berdiri di dapur, lalu dia datang mendekat dari belakang, menyentuh lenganku, memutarku menghadapnya, lalu menatapku dalam-dalam dan berkata, "Rina, izinkan aku bahagiain kamu, bukan cuma di rumah ini, tapi dalam hidupku." Aku menarik napas panjang, mimpi yang terlalu indah, tapi terasa terlalu dekat. Aku meletakkan tangan di dada. Detaknya masih tak karuan. Bukan karena takut, tapi karena terlalu berharap. Harapan yang menyerupai nyala kecil di ujung sumbu. Bisa saja berubah jadi api besar, atau padam perlahan. Aku tak tahu apakah ini akan jadi cinta yang tumbuh perlahan, atau cuman gejolak sesaat. Tapi satu hal yang pasti, malam itu aku tertidur memeluk gulingku, seolah itu tangan Mas Reza. Dan dalam mimpi, aku tak sendiri lagi. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan yang lain. Ada senyum kecil yang masih tertinggal di wajah saat aku membuka mata. Dan anehnya, lenganku masih melingkar erat ke guling, seolah semalam benar-benar ada seseorang di sana. Aku menarik napas pendek. "Ya ampun Rina, kamu makin parah." Aku tertawa pelan sambil jalan ke dapur, menyeduh teh hangat dan bersiap seperti biasa pergi ke rumah Mas Reza. Tapi hari itu terasa berbeda. Entah kenapa, begitu aku masuk ke rumahnya, suasananya terasa manis.
Bukan karena aku bawa bolu nanas dari warung depan, tapi karena cara dia menatapku saat membuka pintu. Dia hanya pakai kaos tipis dan celana santai. Rambutnya masih setengah basah, dan matanya menatapku seperti aku adalah kejutan terbaik hari ini. "Rina," sapanya lirih. Aku tersenyum. "Pagi mas, aku bawain bolu. Katanya suka yang manis ya." Dia mengambil kotak bolu dari tanganku, tapi alih-alih langsung menerima kue itu. Tangannya menyentuh jemariku. Lalu, perlahan, dia menggenggamnya. Jemari itu dia angkat pelan ke bibirnya. Lalu dia mengecup ujung jariku. Lembut, hangat, dan terlalu nyata untuk disebut khayal. Seolah waktu benar-benar berhenti. Jantungku seperti meloncat sampai ke kerongkongan. Aku kaku, tak bisa bicara, tak bisa bergerak. Sentuhan itu memang sederhana, tapi dampaknya seperti kejutan listrik. Bukan menyakitkan, justru bikin ketagihan. Dia menatapku dengan suara yang agak serak. "Maaf ya, tadi refleks banget." Aku menggeleng pelan, lalu senyum tipis. "Gak apa-apa mas, cuma jari, bukan bibir." Dia tertawa ringan, tapi cara dia menatapku, aku tahu itu bukan sekadar iseng. Itu isyarat. Isyarat bahwa dia ingin lebih. Bukan cuma sekadar tatapan hangat atau obrolan lucu di meja makan. Dia mulai menyentuh rasa. Kami duduk berdua di meja makan, seperti biasa. Tapi suasananya beda. Tanganku masih menyimpan hangat dari sentuhan itu. Pikiranku masih tersisa di detik saat bibirnya menyentuh ujung jemariku. Dia membuka kotak bolu yang kubawa. "Yang ini isi nanas ya?" Aku mengangguk pelan, lalu memberanikan diri bertanya. "Kalau tadi mas nyium jari saya, itu maksudnya apa?" Dia menoleh, matanya tak bergeser dariku, lalu menjawab sambil menyuap bolu. "Artinya, aku pengen mulai dari hal kecil, sebelum nyentuh yang besar." Aku memiringkan kepala. "Mas, jangan gitu dong, saya bisa salah paham." Dia tersenyum, menatapku sejenak. "Kalau kamu deg-degan, itu tandanya belum siap, atau malah justru nungguin." Aku menarik napas dalam-dalam, menyeruput tehku perlahan, lalu menjawab lirih. "Mungkin dua-duanya." Pagi itu, di antara bolu isi nanas dan teh manis, dua hati seperti makin mendekat. Lewat jari yang disentuh, lewat kata-kata yang kadang terlalu ambigu untuk dibedakan. Mana yang sungguhan, mana yang hanya godaan. Tapi satu hal yang aku yakin, aku tak lagi bisa pura-pura. Karena jari ini sudah lebih jujur dari bibir yang belum sempat menyusul. Siang itu aku kembali ke rumahku sendiri. Tapi sepanjang hari rasanya masih dikelilingi degup jantung sendiri. Aku duduk di ruang tengah, di depan setrikaan. Tumpukan baju bersih menggunung di sebelah, tapi pikiranku lebih kusut dari kemeja yang belum aku sentuh. Kutatap satu persatu pakaian itu. Ada seragam kecil Riko, masih wangi sabun. Ada juga kemeja putih Mas Reza, yang biasanya dia kenakan kalau harus keluar kota. Kemeja itu kuangkat pelan ke atas meja, kurapikan dengan telapak tangan. Tapi tanganku bergetar, karena bayang wajahnya tak berhenti bermain di kepalaku. "Rina, kamu kenapa sih?" Gumamku ke diri sendiri. Baru disentuh ujung jari, udah kayak mau dilamar minggu depan. Aku tertawa kecil, tapi tawa itu pahit. Karena sebenarnya aku takut. Takut kalau ini cuma perasaan sepihak. Takut kalau Mas Reza hanya sedang butuh teman di masa sepinya. Dan paling kutakutkan, aku sudah terlalu dalam menyerahkan hati. Setrika itu kutempelkan ke kerah kemeja, tapi pikiranku justru lengket di ucapannya pagi tadi. Aku pengen mulai dari hal kecil sebelum nyentuh yang lebih besar. Kalimat yang bisa berarti macam-macam, dan semua kemungkinannya membuat napasku tak karuan. Setelah semua selesai disetrika, kulipat satu demi satu. Tapi dari balik lipatan itu, terselip perasaan yang tidak ikut terlipat rapi, justru makin liar. Malamnya, saat aku sedang menyusun piring makan malam, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Mas Reza. "Rina, makasih ya buat bantuannya hari ini. Tapi kalau boleh jujur, yang paling bikin aku bukan bajunya yang rapi,
tapi aku yang tetap ada di dekatmu. Pesan itu kubaca berulang kali, lama. Lalu kupeluk ponselku ke dada, seolah itu adalah dadanya sendiri. Aku melangkah ke depan cermin, menatap pantulan diriku. Seorang janda, 35 tahun. Wajah mungkin tak secerah dulu, tapi pagi ini mataku berkilau, pipiku bersemu, dan senyumku muncul tanpa sebab. Perasaan ini tak bisa disetrika, tak bisa dilipat rapi lalu disimpan. Ia sudah menyusup ke seluruh kulitku. Dan malam itu, aku sadar aku sudah terjatuh terlalu dalam. Tapi anehnya, aku tak ingin berenang naik ke permukaan. Minggu pagi, matahari belum naik tinggi, tapi langkahku sudah mantap menuju rumah Mas Reza. Bukan untuk bersih-bersih, bukan juga buat masak sarapan. Hari ini, aku cuma mau balikin mainan Riko yang kemarin nyelip ke tasku. Kupikir aku akan sekadar mampir sebentar. Taruh mobil-mobilannya di meja, lalu pulang. Tapi takdir kadang suka main-main dengan niat sederhana. Begitu aku melangkah masuk ke pekarangannya, pintu rumah sudah terbuka. Dan dia berdiri di sana, Mas Reza, dengan kaos abu-abu kusut, celana panjang santai, rambut masih acak-acakan seperti baru bangun tidur. Tapi yang bikin langkahku terhenti, bukan penampilannya, tapi tatapannya. Bukan tatapan pagi biasa, bukan pandangan tetangga, bukan pula majikan pada asistennya, tapi pandangan seorang laki-laki yang seperti menahan sesuatu yang terlalu besar di dadanya. "Aku bawain mobilan Riko," kataku sambil memegang tas, mencoba tetap tenang. Dia mengangguk, tapi tak langsung mengambil mainannya. Malah berkata pelan, penuh tekanan dalam suaranya, "Rina, jangan pergi dulu." Langkahku terhenti. "Kenapa, Mas?" tanyaku pelan. Di balik suaraku yang tenang, jantungku seperti genderang. Dia menutup pintu perlahan, lalu melangkah mendekat. 1, 2, 3 langkah. Sekarang kami hanya sejauh embusan napas. "Soalnya, aku gak bisa pura-pura lagi," bisiknya. Aku menunduk, tapi tiba-tiba tangannya menggenggam tanganku. Hangat, pasti, tak basa-basi. "Aku sayang kamu, Rin. Aku suka kamu. Tiap kali kamu ada di rumah ini, semuanya jadi lebih ringan. Riko bahagia. Aku juga. Tapi aku sadar, mungkin ini terasa cepat atau malah nekat. Tapi aku gak mau kamu pergi tanpa tahu perasaan ini." Aku diam. Tanganku masih dalam genggamannya, tapi hatiku sudah luluh. Aku menatap matanya. "Mas, maksudnya serius?" Dia mengangguk mantap. "Serius, tapi aku juga gak mau kamu ngerasa ditekan. Kalau kamu butuh waktu, aku tunggu. Tapi jangan pergi dulu hari ini. Jangan sekarang." Suaranya tenang, tapi ada getaran. Tulus, terlalu jujur untuk diabaikan. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Mas, saya juga gak bisa pura-pura lagi." Wajahnya tampak lega, tapi matanya tetap berkaca. Sebelum ada kata lain keluar, tiba-tiba suara kecil dari dalam rumah memecah suasana. "Bu Rina, jadi tidur di sini malam ini kan?" Kami menoleh bersamaan, lalu tertawa. Tapi di balik tawa itu, ada sesuatu yang menggantung di udara. Bukan janji, bukan kepastian, tapi harapan. Harapan bahwa yang hari ini terasa mungkin, suatu hari bisa jadi nyata. Atau, aku mundur perlahan. Mas Reza masih menggenggam tanganku, tapi aku melepaskan, lembut. "Saya pulang dulu, Mas, biar bisa mikir dengan kepala tenang." Dia hanya mengangguk, tapi sorot matanya bicara banyak. Tapi sebelum langkahku benar-benar menjauh, dia berkata lagi, "Tapi, biarkan hatimu tinggal di sini dulu." Aku tersenyum pelan, lalu membalikkan badan dan melangkah pergi. Tapi langkah itu terasa setengah, karena ada yang tertinggal, hatiku, seperti tertambat di anak tangga depan rumahnya. Kadang, yang paling sulit bukanlah jatuh cinta, tapi mengakui bahwa kita memang sedang jatuh. Bukan pada kata-kata manis, bukan pada janji-janji kosong, tapi pada sorot mata yang diam-diam menjaga.
pada perhatian yang hadir tanpa suara tapi terasa nyata. Cerita ini belum berakhir, karena perasaan tak pernah benar-benar punya ujung yang bisa ditebak. Hanya waktu yang tahu, apakah tangan yang sempat saling menggenggam itu akan berubah menjadi pelukan hangat, atau justru menjadi kenangan yang hanya bisa kita simpan dalam diam. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Masih bersama suara hati yang tak pernah bisa sepenuhnya disembunyikan. Karena di sini, kita terus berbagi dalam hening yang penuh makna. Di ruang suara yang paling jujur, hanya di curhatanku.